Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Tata Simpur Jaya. Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi di rutinitas sehari-hari kita ya. Pagi ini kita kembali mau jaga endok lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keberkahan juga tentunya, diberikan rezeki yang halal yang berkah ya tentunya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini banyak penglaris dan kita pun mendapatkan keuntungan yang banyak ya, yang berkah ya, yaitu teman-teman ya. Tetap semangat beraktivitas teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya yang satu profesi dengan saya, selamat beraktivitas ya. Tetap semangat ya penjuang omset warung sembako. Video kali ini saya akan sharing 3 manfaat berbelanja di warung sembako ya. Karena ini saya pemilik warung, jadi harus mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya ya yang gemar berbelanja di selain warung sembako kampung seperti ini ya. Ini maaf ya teman-teman sebelumnya ya, mengapa belanja di warung sembako itu lebih bermanfaat daripada berbelanja di toko modern ya? Tentu jawabannya bukan karena saya pemilik warung sembako ya teman-teman, namun karena banyak sekali hal-hal ya, lain yang saya rasakan di sini ya teman-teman. Dari sudut pandang saya sebagai pemilik warung sembako, saya tuh sangat senang sekali dan sangat bangga sekali ya menjadi pengusaha warung sembako ini ya. Biarpun usahanya kecil-kecilan, warung kampung dan warung sederhana aja ya teman-teman, namun alhamdulillah bagi saya sangat membantu saya perekonomian saya teman-teman ya. Nah dari sinilah yang harus kita ketahui ya. Coba saja jika teman-teman berbelanja di toko retail modern ya, di seputar tempat tinggal teman-teman itu belum tentu teman-teman mengenal karyawannya ataupun mengenal secara pribadi mereka itu siapa, dan apalagi teman-teman belum tahu tentu siapa itu pemiliknya seperti itu ya teman-teman. Namun jika berbelanja di toko warung sembako ini misalnya ya, teman-teman pasti tahu ya dia siapa, asalnya orang mana, mungkin anaknya berapa gitu kan ya, dan suaminya siapa seperti itu teman-teman. Itu sangat beda sekali ya ketika berbelanja di warung ataupun di toko modern, itu beda sekali ya teman-teman cara berbelanja kita ya. Kita jika berbelanja di warung sembako itu bisa sambil ngobrol ya dengan pemiliknya gitu, sambil cerita apa gitu, lebih akrab lah seperti itu ya teman-teman. Dan beda sekali ya dengan kita berbelanja di toko retail modern, itu seperti apa ya, kesannya seperti lo gua aja gitu ya, cuek-cuekan gitu teman-teman. Nah jika teman-teman berbelanja ke warung sembako kampung ya, mungkin teman-teman bisa belanja itu bisa sambil ngobrol, sambil cerita, ataupun sambil menginfokan ya bahwa ada tetangga kita yang lagi kurang sehat, contoh seperti itu ya. Nah nanti kita bisa janjian deh untuk nengoknya nanti ya, kita bisa bersilaturahmi tentunya ya dengan tetangga ataupun dengan warga sekitar kita ya, contohnya seperti itu ya gambarannya ya, gambaran silaturahmi yang terjalin erat dengan berbelanja di warung sembako tetangga ya, di warung sembako kampung ini. Nah itulah ya teman-teman keuntungannya. Nomor 1 itu kita mempererat tali silaturahmi antar tetangga, antar warga di lingkungan kita tinggal ya. Nah manfaat yang kedua adalah kita itu sebagai pemilik warung sembako itu ikut juga mengamankan ataupun memberikan ketentraman kepada warga sekitar kita ya, kepada wilayah kita ya. Kita itu sebagai pemilik warung sembako itu harus bangga loh teman-teman ya, karena kita itu di di lingkungan kita ini, kita sebagai pengawas lingkungan juga teman-teman ya. Kita bisa melihat ataupun memantau keadaan lingkungan kita ini ya. Misalnya ya ada hal-hal yang mencurigakan, kita bisa tahu ya kenapa sih tuh orang ya mungkin gerak-geriknya mencurigakan seperti itu ya, contohnya teman-teman. Lah masa sih belanja di warung sembako tetangga kita bisa, apa kaitannya ya dengan keamanan dan ketentraman wilayah? Nah inilah teman-teman yang perlu kita ketahui ya, mungkin tidak kita sadari juga ya. Mungkin hal ini tidak disadari oleh orang-orang yang bukan keluarga pemilik sembako ataupun bukan pula pengurus wilayah setempat, bukan RT, bukan RW, mungkin bukan hansipnya ya di lingkungan kita tinggal ini ya. Namun banyak yang kurang menyadari ya bahwa keberadaan warung sembako kampung itu sangat memperkuat keamanan wilayah teman-teman, seperti itu ya. Logikanya sederhana saja sih, dimana ada warung dan toko sembako itu beroperasi siang malam ya, apalagi yang yang
yang bukanya itu sampai 24 jam gitu ya. Memang ada resikonya ya, kejahatan misalnya perampokan ataupun pencurian ya. Akan tetapi sejauh pengalaman saya di sini di warung sembako, alhamdulillah ya tidak ada tidak ada apa-apa ya teman-teman. Malah di sini biasanya di wilayah saya ini kalau warung saya tutup itu ada beberapa kejadian teman-teman ya yang menimpa tetangga saya. Contohnya tuh depan warung saya itu dulu saya tutup lagi pulang kampung gitu ya, dan ternyata mereka tuh kehilangan motornya saat terparkir di depan sana teman-teman ya. Nah justru dengan adanya banyak warung sembako kecil ini ya di perkampungan itu sangat membantu ya teman-teman. Selalu ada keramaian warga ya beraktivitas, dan para calon penjahat pun mungkin akan berpikir lagi ya saat akan melakukan aksinya. Seperti itu contohnya ya, kita lihat dari situasi warung kita, misalnya kita melihat selalu ada orang lewat, ada orang yang berbelanja, mungkin mereka tuh akan sangat terganggu ya, akan sangat terhalangi aksinya, seperti itu ya contohnya. Nah kalau misalnya ada salah satu kejadian pun karena mungkin kita warung sembako buka ya, akan lebih cepat ketahuan, seperti itu ya. Kita itu pemilik warung sembako kampung itu memiliki ikatan rasa sosial yang kuat ya dengan warga sekitar, dan seharusnya warga sekitar pun harus punya rasa yang sama ya untuk selalu melindungi kami para pemilik warung sembako ya, agar lebih semangat lagi, agar lebih tentram lagi mereka ya teman-teman, karena sedikit banyak kita membantu keamanan juga di lingkungan ini. Seperti itu ya teman-teman, mungkin banyak yang belum menyadari dan belum tahu juga tentang ini ya. Keberadaan warung sembako kampung itu sangat bermanfaat banget ya. Selain harganya murah, selain jaraknya dekat dengan rumahnya, kita bisa pantau juga rumah mereka ya dari segi keamanan, seperti itu ya. Dan kita pun sebagai pemilik warung itu sepertinya kita tuh diam-diam menjadi penolong para tetangga terdekat ya. Dan selain itu kita diam-diam juga ya menjadi berperan sebagai satpam lingkungan kita ini teman-teman ya. Entah disadari atau tidak ya, namun itulah kenyataannya ya, seperti itu. Karena lalu lalang orang setidaknya yang singgah membeli minuman ataupun makanan jajanan gitu ya, ataupun yang penting beraktivitas di warung sembako itu berada dalam pantauan pemilik warung sembako juga ya. Karena biasanya para pemilik warung itu akan lebih mengenal para tetangganya ya. Itulah yang kedua teman-teman, kita tuh turut mengamankan lingkungan ya, terutama lingkungan tempat kita tinggal ini ya. Kita bisa mengawasi gerak-gerik jika ada kejahatan ya, kita mungkin bisa memantau juga hal-hal yang tidak kita inginkan di lingkungan kita ini ya teman-teman. Jadi kita tuh harus tetap waspada dalam kegiatan kita sehari-hari ya teman-teman, terutama untuk menjaga lingkungan kita tinggal ini. Nah untuk yang ketiga, untungnya berbelanja di warung sembako kampung itu adalah membangkitkan ekonomi tetangganya ya teman-teman, membangkitkan ekonomi warga sekitar di lingkungannya ya. Ini manfaat yang jelas terlihat dengan berbelanja di warung tetangga kita ya. Sirkulasi uang pun di daerah itu akan lancar, semua diuntungkan ya, pemilik warung dan yang mempunyai warung pun ataupun semuanya yang berkaitan dengan warung kita itu sangat terbantu dengan adanya warung sembako kampung ini ya. Dan warga setempat pun mungkin akan lebih menikmatinya ya, karena memfasilitasi ya, misalnya mencari gas LPG lebih dekat dengan harga murah mungkin ya, ataupun hanya mencari micin yang harganya Rp500 lebih dekat lagi gitu ya teman-teman. Pokoknya semuanya diuntungkan ya dengan adanya warung sembako kecil, warung sembako kampung ini ya. Dengan berbelanja di warung sembako itu kita pun mendukung sekali ya kemandirian ekonomi lokal teman-teman ya. Karena kita berusaha pun di sini sebagai pemilik warung sembako itu kan untuk lingkungan kita juga ya, mungkin kita bisa berbagi lagi dengan lingkungan kita ini ya. Misalnya ada kegiatan apa di ke-RT-an, kita bisa ikut nyumbang sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Ataupun ada hal-hal lain ya, tetangga yang membutuhkan mungkin kita bisa bantu ya. Setidaknya seperti itulah teman-teman, contoh kecilnya, contoh mudahnya ya. Jangan sepelekan warung sembako kampung yang berada di lingkungan teman-teman semua ya. Dan harus bantu juga ya supaya lebih maju lagi usahanya, seperti itu ya. Itu pun kan
sama saja ya, membantu orang lain itu dapat pahala juga teman-teman. Nah, dengan berbelanja di warung sembako kampung, di warung sembako tetangga itu teman-teman juga berarti sudah mendukung kemandirian ekonomi lokal ya. Teman-teman pun sangat berjasa kepada mereka para pemilik warung teman-teman ya, supaya lebih bagus lagi ekonominya seperti itu ya. Dan beda dengan dampak toko retail yang pemiliknya itu adalah korporasi nasional atau bahkan internasional ya teman-teman, yang sebagian keuntungannya itu tentu beralih ke kantong para pemilik dan jauh di sana yang kita nggak kenal teman-teman ya, yang nyaris mustahil membelanjakan kembali uangnya di daerah kita ini ya teman-teman. Seperti itu contohnya ya. Ini salah satunya juga teman-teman, dengan kita berbelanja di warung sembako kampung, di warung sembako tetangga itu kita berarti sudah menjaga keberlangsungan warung sembako lokal ini ya teman-teman. Kita turut melestarikan juga warung-warung tradisional seperti ini ya. Ini kan warung usaha usaha lokal, usaha pribumi ya, yang mungkin ini usaha tradisional yang harus kita lestarikan juga ya, supaya tidak tergerus oleh perkembangan zamannya toko-toko modern gitu teman-teman ya. Dan tentu saja toko retail modern pun juga bermanfaat untuk kita semuanya ya, untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dan lokal juga ya. Retail modern pun juga memacu warung dan toko kita itu supaya lebih semangat lagi, lebih berbenah lagi dalam mengelola usahanya teman-teman ya. Kita pun jadi tahu cara menata barang yang bagus, cara menata barang-barang lain yang belum kita pajang dengan baik ya, mendisplay barang dengan baik, dan mungkin barang-barangnya pun kita bisa contoh dari pasar-pasar modern tersebut ya teman-teman, dari toko-toko modern tersebut. Dengan penataan barang dan pelayanan yang bagus pun kita bisa mencontoh dari mereka itu ya. Itulah salah satunya keuntungan dan kelebihannya ya teman-teman, berbelanja di warung sembako dan kita berbelanja di toko modern gitu. Itu dulu teman-teman sedikit info ataupun sekedar menambah wawasan teman-teman ya tentang perwarungan ataupun tentang apa yang saya bahas kali ini ya, saya sharing kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga juga membuka hati orang-orang yang sering mengecewakan ataupun menyepelekan, mungkin sangat mengucilkan warung sembako kecil ya. Itu ada banyak beberapa kelebihannya. Kita ini ya sebagai pemilik warung itu ada kelebihannya, ada kekurangannya juga, mohon dimaklum. Dan ya gitulah namanya usaha ya, apapun ada kelebihan dan kekurangannya ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan dan harap dikoreksi juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.